Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan soal mengenai materi sifat-sifat notasi sigma part 1. Untuk soal yang pertama, penulisan notasi sigma yang sesuai dengan deret berikut adalah, nah di sini ada pola perkalian dan penjumlahan. Sedangkan pada pilihan di sini kan yang ditekankan adalah perkalian ya. Jadi kita fokus ke suku-suku genap dan suku-suku ganjil. Nah, misal kita fokus ke suku yang ganjil. Itu kan barisannya ada 1, ini ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jika kita ubah ke dalam suatu formula, berarti kan kita punya A-nya 1, kemudian bedanya pun 1, maka UN-nya kita pakai rumus barisan aritmatika. Ini ya. A-nya 1, B-nya 1, berarti 1 plus ini N min 1 sama dengan N, berarti formulanya adalah N. Kemudian, sekarang kita fokus ke suku yang genap. Suku genapnya itu ada 3, 5, 7, 9. Nah, berarti kita punya A-nya 3, di sini bedanya 2 ya. Kemudian rumus UN-nya ada A plus N min 1B. A-nya 3 plus N min 1, B-nya 2 sama dengan 3 plus 2N min 2 sama dengan 2N min plus ya, plus 1. Itu adalah formula untuk yang suku genap. Nah, kita sudah punya formulanya, jumlah sukunya ada 4 ya. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma, berarti sigma yang suku ganjil dikali suku genap. Suku ganjilnya rumusnya N, suku genap rumusnya 2N plus 1. N-nya berjalan dari 1 sampai di sini ada 4 suku. Nah, belum sesuai dengan yang ada di opsi. Perhatikan di sini pada opsi, itu batas bawahnya semua dimulai dari 2. Berarti kita ubah. Kita gunakan sifat ini. Jika kita punya sigma I, sigma UI, I-nya itu dari 1 sampai N, maka bisa kita ubah batasnya. Misal batasnya mau kita ubah menjadi 2, berarti kan bertambah 1 batas bawahnya. Batas atasnya pun juga bertambah 1. Nah, kalau batas atas dan batas bawah bertambah, maka indeks pada formulanya itu dikurang sebanyak pertambahannya tadi. Karena pertambahannya 1 berarti indeksnya dikurangi 1. Sehingga kalau kita ubah ini, yang batasnya menjadi 2, batas atasnya menjadi 5, maka N-nya kita kurangi dengan pertambahannya tadi. Karena bertambah 1, maka di sini N-nya dikurangi 1. Sama halnya dengan yang satunya ini. N-nya ini kita ubah menjadi N-1. Nah, seperti ini penulisannya. Jadi yang berubah hanya N-nya. Jangan lupa diberi kurung. Nah, tinggal kita olah. Sigma, batasnya dari 2 sampai 5. Ini N-1, ini kita hitung jadi 2N min 2 plus 1 sama dengan sigma N min 1, ini jadi 2N min 1 ya, kita hitung batasnya itu dari 2 sampai 5, sehingga selesai. Jawabannya sesuai adalah yang C. Lanjut. Soal nomor 2. Nilai dari sigma 3/3 N min 1 dengan batas N dari 1 sampai 3 adalah, nah kalau ini kita uraikan seperti biasa ya. Saya tulis di sini. Ini sama dengan kita uraikan, pertama N-nya 1 dulu, berarti 3 kali 1 min 1, kemudian ditambah 3 per 1 udah, berarti sekarang 2, kemudian sampai 3 ya. Nah, kita hitung menjadi 3 per 3 min 1, 2, tambah 3 per, ini 6 min 1, 5, plus 3 per 9 min 1, 8. Nah, kita hitung. KPK dari 2, 5, dan 8 itu 40 ya. 40 bagi 2, 20 kali 3, 60. Plus 40 bagi 5, 8 kali 3, 24. Plus 40 bagi 8, 5 kali 3, 15. Jadi hasilnya sama dengan 99 per 40. Nah, pada opsi itu semua berupa desimal. Jadi kita desimalkan. 99 per 40 itu bentuk desimalnya adalah 2,475. Jadi jawabannya yang E. Lanjut. Untuk soal yang nomor 3, nilai dari sigma K kuadrat per K plus 3 untuk K-nya min 2 sampai 3.
Nah, di sini sama. Kita uraikan untuk K-nya dimulai dari negatif 2 ya. Berarti negatif 2 kuadrat per negatif 2 plus 3 ditambah. Habis negatif 2 berarti negatif 1 kuadrat per negatif 1 tambah 3 plus 0 kuadrat per 0 plus 3 tambah, sekarang 1 berarti 1 kuadrat per 1 plus 3 tambah 2 kuadrat per 2 plus 3 tambah 3 kuadrat per 3 plus 3. Nah, ini menjadi 4 per 1 plus 1 per 2 plus ini 0 ya. Plus ini jadi 1/4 plus ini jadi 4 per 5 plus ini jadi 9/6. Nah, kalau kita hitung, kita cari KPK-nya itu adalah 60. 60 bagi 1, 60 kali 4, 240, tambah 60 bagi 2, 30 kali 1, 30, tambah 0, tambah 60 bagi 4 kali 1, 15, tambah 60 bagi 5, 12 kali 4, 48, tambah 60 bagi 6, 10 kali 9, 90. Nah, ini kalau kita hitung totalnya 423 per 60. Di opsi belum ada, kita sederhanakan. Kita bagi semua dengan 3. 423 dibagi 3 itu didapatkan 141. 60 bagi 3 itu 20. Sehingga jawabannya adalah 141 per 20 yang D. Lanjut. Soal nomor 4, hasil dari bentuk notasi sigma berikut adalah, jadi dari bentuk ini kita kalikan terlebih dahulu ya formulanya ini sehingga menjadi sigma. Ini kita kalikan jadi 6P kuadrat plus 3P min 4P min 2. Untuk P-nya dari 1 sampai N. Ini menjadi sigma 6P kuadrat, ini jadi min P min 2. P-nya dari 1 sampai N. Nah, ingat ya, sifat kalau ada bentuk kayak gini kan bisa kita pisah. Menjadi sigma, P-nya dari 1 sampai N, 6P kuadrat dikurangi sigma P, P-nya dari 1 sampai N, dikurangi sigma 2, P-nya dari 1 sampai N. Nah, ini juga bisa kita gunakan sifat. 6-nya ini kan konstanta, bisa kita pindahkan ke depan. Jadi 6 kali sigma P kuadrat, P-nya dari 1 sampai N, ini saya tulis lagi, min sigma P, P-nya dari 1 sampai N, min sigma 2, P-nya dari 1 sampai N. Nah, ini kita gunakan. Nah, yang sudah saya sisipkan juga di psikologi ya, ini adalah tambahan materi. Jika ada sigma dari bilangan kuadrat, bilangan asli dimulai dari angka 1, maka kita gunakan ini, rumus umumnya. Sehingga bisa kita, saya pindahkan ke sini. Nah, sini ya. Jadi bentuk ini, itu kita ubah menjadi, ini kan 6 ya, terus sigmanya ini saya ganti ini, rumus umum. 1/6N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. Nah, kemudian dikurangi ini, sigma P. Sigma P itu berarti bilangan asli. Rumus umum dari bilangan asli itu adalah setengah N kali N plus 1. Berarti kita ganti menjadi setengah N kali N plus 1. Nah, kemudian dikurangi sigma 2, P dari 1 sampai N. Berarti ini sesuai dengan sifat notasi sigma ya. Kalau ada bentuk seperti ini berarti nilainya sama aja dengan 2 kali batas atas. Berarti 2 kali N. Asalkan di sini batas bawahnya 1 ya. Nah, tinggal kita hitung. Ini kan bisa saya coret. N, ini saya hitung dulu menjadi 2N kuadrat plus N plus 2N plus 1. Ini dikurangi setengah N kuadrat plus setengah N min 2N. Kita keluarkan dari kurung. Ini jadi 2N pangkat 3 plus N kuadrat plus 2N kuadrat. Atau langsung aja dihitung ini. N tambah 2N itu kan 3N. 3N kali N berarti 3N kuadrat plus N. Ini min setengah N kuadrat plus setengah min ya jadinya. Min setengah N min 2N. Nah, kita hitung.
2n kuadrat, ini 3n kuadrat dikurangi setengah n kuadrat itu 5/2 plus 5/2n kuadrat. Terus ini n dikurangi setengah n dikurangi 2n itu min 3/2n. Kemudian kita keluarkan setengah n. Karena di sini kan di pilihan belum ada. Nah, coba kita keluarkan setengah n karena di sini penyebutnya ada 2. Setengah n keluar kan berarti tinggal 4, ini pangkat 3 ya. 4n kuadrat, terus ini plus 5n, ini min 3. Seperti itu, jadi jawabannya yang B. Lanjut. Untuk soal yang nomor 5, disediakan 4 bentuk notasi sigma. Kita disuruh memilih pernyataan mana yang benar. Ya, kita olah satu-satu untuk yang nomor 1. Nah, di sini sifat ya, sigma dari 3. I-nya dari 1 sampai N, berarti kan itu senilai dengan 3N. Min, yang ini 2N. Apakah 3N min 2N itu sama dengan N? Ternyata benar, berarti untuk pernyataan yang pertama itu benar. Sekarang pernyataan yang kedua. Dilihat yang berbeda adalah ini batas atas dan batas bawahnya. Bertambah 5 ya. Bertambah 5 berarti nanti formulanya itu harus kita kurangi dengan 5. Benar apa salah? Nah, ini kan awalnya K. Batasnya bertambah 5 berarti K-nya berkurang 5. Berarti K min 5 kuadrat. Sehingga pernyataan kedua benar ya. Kemudian pernyataan yang ketiga di sini yang berubah ini 6 jadi 48. Tidak pengaruh ya, karena ini pengaruh kalau semisal ini ada kurungnya. Jadi kita pisahkan. Kalau ada kurungnya kan bisa kita pisahkan menjadi seperti ini. Sigma K, K dari 4 sampai 8 ditambah sigma 6, K-nya dari 4 sampai 8. Tetapi nilainya pun kalau berpengaruh bukan 48. Sehingga pada bentuk yang ketiga itu salah. Sekarang bentuk yang keempat. Di sini yang berbeda adalah batasnya sama di sini muncul angka 5 ya, konstanta 5. Nah, coba kita proses. Ini kita ubah dulu batasnya, kalau menjadi 0, berarti kan berkurang 1. Kalau berkurang 1 berarti K-nya bertambah 1, berarti 5, K plus 1. K-nya dari 0 sampai 4 berkurang 1, itu 3. Nah, kita uraikan ini. Menjadi sigma 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 ya. 5 pangkat 1 itu 5. K-nya dari 0 sampai 3. Nah, ini juga sifat. Ini kan konstanta. Konstanta bisa kita pindahkan di depan tanda sigma. Berarti 5 kali sigma 5 pangkat K. K-nya dari 0 sampai 3. Sesuai atau tidak dengan ruas kanan? Ternyata sesuai. Berarti pernyataan 4 benar. Sehingga pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Sehingga jawabannya yang E. Lanjut. Nomor 6. Diketahui bentuk sigma ini senilai dengan sigma GK dengan K-nya dari 5 sampai 8. Maka nilai GK-nya berapa? Kita disuruh mencari nilai GK. Nah, pertama kita lihat dulu batasnya di sini kan ada yang berubah ya. Kita ubah dulu batasnya sesuai dengan yang ditanyakan. Dari 1 ke 5 berarti bertambah 4. Saya tulis lagi. Sigma K kuadrat min 2K min 8. K-nya dari 1 sampai 4. Kita mau nambah 4 batasnya. Berarti K-nya 5, 4 tambah 4, 8. Kalau batasnya bertambah 4, berarti pada formulanya itu berkurang 4. Sehingga menjadi K min 4 kuadrat gitu ya. Min 2 kali K min 4 min 8. Nah, kita olah. Ini kita kuadratkan menjadi K kuadrat min 8K plus 16. Ini jadi min 2K plus 8 dikurangi 8. Kemudian jadi K kuadrat, ini min 8 min 2K berarti min 10K. Ini habis ya, plus 16. Sehingga jawabannya yang C. Jadi ini adalah GK-nya. Kemudian nomor 7.
hasil dari sigma 3n-10 untuk n-nya dari 6 sampai 15. Nah, ini kita jabarkan. Yang pertama n-nya dari 6, berarti 3 kali 6 min 10 tambah 3 kali 7 min 10 tambah 3 kali 8 min 10 dan seterusnya sampai 15 ya. 3 kali 15 min 10. Nah, ini kita hitung 3 kali 6, 18 min 10, 8. Ditambah 3 kali 7, 21 min 10, 11. Ditambah 3 kali 8, 24 min 10, 14. Tambah dan seterusnya sampai 3 kali 15, 45. Dikurangi 10, itu 35. Nah, muncul deret apa ini? Kira-kira deret apa? Deret aritmatika, karena dia mempunyai beda tetap, yaitu 3 ya bedanya. Ini nambah 3. Jadi, untuk menghitung jumlah dari keseluruhan ini, kalau kita hitung satu-satu, itu kan banyak sekali. Jadi, kita gunakan rumus deret aritmatika, yaitu rumusnya apa? N per 2 kali, kan rumusnya ada 2. Jika diketahui suku pertama dan suku terakhirnya, kita menggunakan formula ini saja. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, tinggal kita tentukan ada berapa suku deret tersebut. Nah, kita bisa melihat dari batasnya aja. Untuk melihat banyak sukunya, itu caranya adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Itu adalah jumlah sukunya. Berarti batas atasnya kan 15. Dikurangi batas bawahnya 6, kemudian ditambah 1. Berarti ada 10 suku. Berarti N-nya 10. Kita cari S10 sama dengan 10 per 2. A-nya suku pertamanya adalah 8. Ditambah UN, suku terakhirnya adalah 35. 10 bagi 2, 5. 8 ditambah 35 itu 43. Sehingga 5 kali 43 itu 215. Jadi jumlah dari sigma 3n-10 untuk n-nya dari 6 sampai 15 itu sama dengan 215. Sehingga jawabannya yang C. Nah, demikian pembahasan soal materi sifat-sifat notasi sigma part 1. Untuk part 2 akan saya upload segera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.